Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, kami senang sekali ya bergabung Betul. kembali bersama-sama dengan kami, para pemirsa. Kami menyapa semuanya, apa kabar di malam hari ini? Tentunya program ini sudah pasti menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu di setiap minggunya oleh para keluarga. Karena memang program ini hadir untuk memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh para keluarga. Betul sekali. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa program ini sudah membahas banyak sekali topik permasalahan keluarga. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik dengan judul Apa? Judul Broken Home. Jadi broken home ini salah satu permasalahan rumah tangga yang banyak sekali dialami. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga rumah tangga Kristen mengalami permasalahan keluarga ini. Ya. Oleh karena itu pada malam hari ini narasumber sudah memilih topik ini. Semoga ada banyak tips yang akan kita terima melalui program pada malam hari ini. Ya, betul sekali. Baik, kita akan segera memulaikan dengan mendahulunya dengan membacakan ayat inti yang sudah dipilih oleh narasumber kita sebagai penunjang dalam materi kita pada malam hari ini. Silakan. Ya. Ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, baik. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan setiap lindungan Tuhan kepada masing-masing kami. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan lagi pada malam hari ini untuk mengikuti program Obsesi Hati. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama dengan kami ketika materi disampaikan dan kami yang mendengarkan, kami akan terberkati melalui apa yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya, pembahasan malam hari ini ya seperti yang di ayat tadi ya, kita akan membahas tentang broken home ya, salah satu permasalahan yang mungkin memang dialami oleh kita sekarang ini, yang mungkin kita harus mencari tahu apa itu broken home, juga kemudian bagaimana kita mencegahnya, juga mungkin jika sudah terjadi dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan. Betul. Nah, untuk itu kami mengajak bagi para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan terkait materi kita pada malam hari ini ataupun komentar, langsung saja mengirimkannya lewat sosial media dari Hope Channel Indonesia, baik itu melalui Facebook ataupun YouTube, atau bisa langsung mengirimkannya di call center dari Hope Channel Indonesia. Juga kami mengajak bagi kita semua untuk mengikuti polling nih. Betul sekali. Polling yang kita adakan di Instagram, itu ada beberapa pertanyaan yang akan kita bagikan. Teman-teman atau pemirsa semua bisa ikutan, dan nanti pada segmen yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Iya, betul sekali. Oke, kita akan langsung saja mengundang narasumber kita pada malam hari ini, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Mem Kathleen Kuntaraf. Halo, Shalom. Baik, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Amerika. Carolina. Wah, selamat pagi Mem dan Pendeta. Apa kabarnya? Oh, baik-baik saja. Masih Puji sehat. Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi materi kita pada malam hari ini, Pendeta dan Mem, adalah broken home yang dipilih oleh Pendeta dan Mem. Dan tadi juga kita sempat baca ayat intinya. Ayat intinya Pendeta ini adalah ayat inti yang kita juga, yang hamba Tuhan yang memberkati pernikahan kami juga bacakan waktu memilih ayat tersebut ya untuk kami. Waktu memberkati kami. Jadi ini sangat sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga menjadi pelajaran yang luar biasa juga buat
setiap pemirsa Hope Channel Indonesia yang sedang menyaksikan pada malam hari ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada pendeta dan ibu pendeta. Dipersilahkan. Baik pemirsa yang berbahagia, ini judul sebetulnya diusulkan oleh salah satu orang yang juga dari Hope Channel Indonesia. Oleh sebab rupanya ini merupakan suatu masalah untuk banyak orang. Nah, sesuai dengan ayat ini sebetulnya yang kita telah dibaca tadi, bahwa rumah tangga itu diharapkan untuk bertahan lama ya. Jadi tidak boleh ceraikan oleh manusia, artinya sebetulnya suami istri harus menikah sampai ya Akhir kematian. sampai akhir kematian, atau sampai maut memisahkan akan mereka. suami dan istri ya. Nah, sebetulnya banyak sekali orang yang bertanya, sebetulnya broken home ini apa sih? Ya, ada berbagai definisi. Satu keluarga di mana salah satu orang tua absen, artinya sudah nggak ada lagi di dalam keluarga itu. Apakah karena kematian, apakah karena perceraian dan sebagainya. Akibat perceraian atau berpisah yang menyebabkan terbengkalainya anak-anak. Inilah definisi daripada Jadi broken salah home. satu. Kemudian ada juga yang memberikan definisi, ya satu keluarga hanya dengan salah satu orang tua saja akibat perceraian atau perpisahan dari orang tua. Ya, istilah ini sekarang dihindarkan oleh ilmuwan sosial sebab memberikan implikasi negatif. Jadi sudah jarang sekarang kita dengar mengenai broken home sebab terlalu negatif. Negatif. Jadi implikasinya. ini rumah tangga pecah. Ya. Jadi banyak orang yang tidak suka. Oh, dia datang dari rumah tangga yang pecah. Nah, kita perlu melihat sejarah daripada penggunaan kata ini. Kita coba lihat misalnya dari awal kapan kata ini digunakan. Ya, istilah broken home memasuki bahasa Inggris pada pertengahan 1800-an yang menunjukkan ketidakhadiran salah satu orang tua karena alasan yang tidak menguntungkan, termasuk penyakit berkepanjangan atau di penjara atau kemiskinan yang ekstrim. Dan penggunaan istilah ini meningkat selama paruh pertama abad ke-20, memuncak pada tahun 1950-an, tetapi mulai menurun pada tahun 1970-an karena stigma seputar perceraian, dan istilah single parent lebih diterima karena tidak memiliki asosiasi negatif bawaan dari rumah tangga yang berantakan. Jadi sering sekarang digunakan kata istilah single parent ya daripada broken home. Nah, kalau kita bicara tentang masalah statistik perceraian ya, kita coba lihat peningkatan daripada angka perceraian di Amerika Serikat. Ya, pada tahun 1870 ada satu perceraian dari 34 pernikahan. Jadi masih sangat jarang ya. Iya. Tapi pada tahun 1900 sudah ada satu perceraian dari 12 pernikahan. Sudah makin lebih sering. Kemudian 1930 satu perceraian dari 6 pernikahan. Dan pada tahun 1974 sampai sekarang satu perceraian dari 2 pernikahan. Bayangkan 50% yang menikah itu akan berakhir dengan perceraian. Sudah terlalu sering. Iya, satu hal yang kita dapatkan makin lama makin banyak ya. Dan ternyata perceraian naik 4 kali lipat ya. Dari 4,3 juta tahun 1970 menjadi 18,3 juta ya. Ini berbicara kita hanya ambil dari Amerika saja. Ya, 40-50% perkawinan sekarang ini berakhir dengan perceraian. Sangat menyedihkan. Bayangkan hampir setengah dari perkawinan itu akan berakhir dengan perceraian. Nah, perceraian terbesar di dunia, kita coba lihat beberapa negara yang banyak perceraian. Di Luxembourg 87% perceraian. Di Spanyol 65% perceraian. Di Prancis 55% perceraian. Di Rusia 51%. Ya, United States of America 66% sampai 50% berakhir perkawinan dengan perceraian. Dan di Jerman 44%. United Kingdom 42%. Kemudian di New Zealand 42%. Nah, bagaimana dengan perceraian di Indonesia? Ya, pada tahun 2014 ada 382.231 perceraian dan sekitar 2 juta menikah. Jadi sekitar 19% perceraian terjadi pada tahun 2014. Oke, kemudian tahun 2019
jumlahnya meningkat. Ya, sekarang tahun 2019 itu ada 439.000 perceraian dan sekitar 2 juta menikah, sekitar 21,9% yang ada perceraian pada waktu itu. Jadi meningkat dari 19% menjadi 21,9%. Memang lebih rendah dibandingkan dengan Amerika atau negara seperti Luxembourg tadi. Ya. Namun kita mengatakan bahwa ini bukanlah rencana Tuhan. Tuhan tidak merencanakan adanya suatu perceraian di dalam keluarga. Ya, kita lihat dalam statistik ini makin lama jumlahnya itu makin menaik. Ya, jumlah kasus perceraian di Indonesia ya disebutkan memprihatinkan. Nah sekarang ya. Jadi kita lihat di sini peningkatan 15-20% ya dari 2010 sampai 2015. Baik, nah sekarang satu hal yang sangat menarik ya, kita waktu saya membaca buku daripada Norman Wright ya, dikatakan bahwa pada 1 tahun ada 12.000 pasang yang menikah, tetapi yang bercerai berapa? 13.000 pasang yang bercerai. Jadi lebih banyak yang bercerai daripada yang menikah. Tapi ini bukan bukan di seluruh dunia, tapi hanya di Orange County, California. Menunjukkan bahwa ini masalah sudah menjadi satu perkara yang sangat umum sekali. Nah, apa yang menyebabkan perceraian atau sampai disebutkan broken home tadi ya? Karena selingkuh, ketidakkesetiaan itu 27%. Ya. Dan ada yang mengatakan perceraian itu disebabkan kekerasan ya dalam rumah tangga. Jadi abusive ya, physical abuse 17%. Krisis usia ya, ada dikatakan bahwa dalam usia tertentu di mana ada suami atau istri sudah mulai tertarik kepada orang lain, ada pill atau will ya, pria idaman lain dan wanita idaman lain. Ya. Jadi ini menyebabkan juga perceraian. Ya. Kemudian ada juga kecanduan seperti minuman keras atau judi, itu bisa 6%. Atau workaholic. Jadi suami itu kerja terus, atau istri itu kerja terus, sehingga tidak ada perhatian bagi keluarga. Jadi berpisah selalu ya, dan ini menyebutkan perceraian. Ya, jadi itu 6% dari penyebab workaholic ya. Kemudian faktor lainnya 31%. Jadi banyak sekali penyebab perceraian yang tidak dikehendaki. Yang jadi inilah yang kita sebut dengan broken home. Ya. Oke. Nah, akibat daripada broken home ataupun perceraian ini memberikan dampak yang negatif kepada anak-anak. Ya, anak-anak dari keluarga yang bercerai juga sering menyebabkan konflik dalam keluarganya. Sebab mau tidak mau, secara diam-diam kalau orang tua itu berkelahi, anak itu melihat contoh yang jelek daripada orang tuanya. Iya, cenderung menyebabkan perceraian juga dalam keluarga mereka. Iya, dia lihat jadi anak-anak lihat orang tua sudah cerai kemudian ada kecenderungan juga mereka bercerai, dan kami perhatikan ini berulang-ulang. Sekali. Kasihan bapak mama bercerai, anaknya bercerai bukan saja 1 kali, 2 kali malahan bercerai. Sangat menyedihkan sekali. Sering terjadi pencapaian akademis yang lebih rendah dibandingkan dengan keluarga lengkap. Sebab kenapa? Anak-anak tidak bisa konsentrasi. Kami pernah melihat satu anak masih kecil ya, waktu kami masih di Singapura ya, anak itu loh, kenapa dia gambarnya lingkar gini terus ya. Terus orang tuanya lihat, rupanya karena orang tuanya lagi selalu bertengkar, sehingga kacau anak ini, tidak bisa konsentrasi di dalam sekolahnya. Oke. Kemudian sosioekonomi yang lebih rendah juga ya. Oleh sebab mengalami berbagai macam permasalahan, jadi mereka menimbulkan ketidakmauan untuk berusaha lebih lanjut dan sebagainya. Ya. Dan akibat of broken home ya tentu single parent, orang tua tunggal yang harus bekerja dengan lebih keras. Nah, ini tetap bicara tentang orang tua tunggal. Coba bayangkan ini gambar sang anak harus bermain sendiri sementara sang ibu harus bekerja ya. Ini menimbulkan satu perkara yang tidak baik ya. Dan akibatnya dia mengasuhnya anak nggak seperti dulu, tidak balance. Kalau mamanya istri lagi repot kan suami bisa mengambil alih. Tapi ini sekarang karena sendiri dan tidak bisa. Sebab
semakin banyak tantangan saat ini sehingga diperlukan cara-cara tertentu dan hikmat Allah untuk melaksanakan tugasnya. Nah, untuk ini kembali kita coba sebutkan penyebab orang tua tunggal, atau kita sebutkan tadi adalah broken home. Ya, sekarang orang lebih gunakan Adalah istilah single parent atau orang tua tunggal. Mungkin saja orang tua tunggal bukan berarti oleh sebab perceraian, mungkin juga oleh sebab kematian pasangannya. Ya. Atau bukan kematian pasangan, tapi ditinggalkan. Sudah, saya berangkat aja ke Amerika. Jadi ibunya sendirian di Indonesia bersama dengan anak-anaknya. Atau suami yang katakan, saya duluan, saya mau cari dulu supaya kalau saya sudah dapat American citizen, bahwa saya akan klaim Anda, ditinggal pasangan. Dan akhirnya jadi berpisah terus-terusan. Itu yang sering terjadi. Kemudian ya sebab perceraian atau perpisahan, ya. Atau karena anak yang lahir di luar nikah. Jadi tidak ada bapaknya, dan itu yang menyebabkan anak ini harus dibesarkan oleh orang tua tunggal. Atau salah satu orang tua dipenjarakan. Itu juga yang menyebabkan kesedihan yang amat sangat berat. Jadi orang tua tunggal itu sekarang kita gunakan istilah orang tua tunggal sebagai gantinya broken home. Dan tantangan yang dihadapi kadang-kadang kurang persiapan, sebab misalnya oleh sebab seorang gadis mengandung sebelum waktunya, kemudian yang memberikan dia kandungan itu sudah lari dengan orang lain dan sebagainya. Dia sendiri masih belum dewasa, kurang persiapan. Atau orang tua yang masih remaja membesarkan anak, bayangkan dia tidak ada pengalaman, dia sebenarnya harus main-main lagi di luar, atau harus pergi lagi ke sekolah bersama-sama dengan teman-temannya, tapi karena ditinggalkan single parent, jadi dia harus terpaksa jadi orang tua padahal dia masih remaja, masih mau bermain-main. Kurangnya keuangan yang terbatas oleh sebab dia belum bisa menghasilkan uang, atau kurang dukungan emosional dari orang dewasa, termasuk dari orang tuanya. Kadang-kadang bahkan ada anak yang mengandung itu langsung diusir saja oleh orang tuanya, oleh sebab sudah bikin malu katanya orang tua. Jadi kembali mengalami masalah emosi dari orang tua, kurangnya dukungan emosi. Kemudian yang kita lihat tantangan yang dihadapi daripada single parent atau broken home adalah suami istri dilakukan oleh satu orang. Jadi tadinya bisa 50-50%, sekarang dia sendiri, dia harus besarkan anak, dia harus cari makan, dia harus, pokoknya semua harus dilakukan oleh satu orang aja, apakah itu bapak atau itu ibu. Dan sekarang kita coba lihat beberapa tantangan tadi. Kurang persiapan, masih muda sudah punya anak. Dan dikatakan bahwa 1 dari 10 gadis remaja Amerika sudah jadi orang tua dengan sedikit pengetahuan memulai suatu rumah tangga. Mereka belum tahu, kadang-kadang belum pernah juga masak misalnya, jadi harus atau masak, belum menghasilkan dan sebagainya. Tetapi sudah menjadi seorang ibu dan tidak tahu bagaimana juga untuk merawat anak dan sebagainya. Ini adalah sesuatu permasalahan. Kemudian orang tua masih remaja membesarkan anak, sudah gagal mau teruskan sekolah. Bagaimana mau teruskan sekolah karena dia harus jaga anaknya. Jadi pendidikannya tidak sampai ke batas yang dia inginkan waktu dia masih kecil. Jadi kita katakan pendidikan yang gagal, keterampilan yang kerja yang terbatas, kurang keterampilan mengasuh anak. Dia nggak tahu bagaimana cara untuk mendidik anak. Marah-marah saja sama anaknya. Anak ini jadi kemudian nanti jadi anak besar yang bandel, yang susah diatur karena apa yang dia dapat dari orang tuanya hanya marah-marah saja. Ada anak yang pengen ketemu dengan mamanya, dia datang ke tempat pekerjaan mamanya kata pergi pulang ya, saya sibuk sekali Kemudian anak ini tidak pernah merasakan kasih sayang, dan apa yang terjadi akhirnya terlibat dalam berbagai macam kenakalan. Kemudian satu waktu dia ambil satu senjata dan dia kemudian tembak, dan yang ditembak itu adalah Presiden Amerika. Itulah Lee Harvey Oswald. Sedih sekali. Jadi ceritanya menyebutkan bahwa ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya dan tidak memadai. Inilah orang tua yang
single parent yang membesarkan anak merasa sangat inadequate. Oke. Ya. Kemudian kita dapatkan Bapak, tantangan yang dihadapi ini keadaan kurang pengalaman dan ketidakdewasaan ini membuat hampir mustahil bagi orang tua untuk berhasil. Jadi anak-anaknya pun menjadi keleleran. Iya. Sangat menyedihkan. Menyedihkan sekali, dan termasuk keuangan yang terbatas. Ya, wah bagaimana, dan kita tahu keluarga yang main pinjam ke sini, minjem ke sana, ya hanya artinya dari tetangga, kemudian dari warung sini, warung sana, ya hanya meminjam saja. Ya. Karena keuangannya terbatas sebab dia hanya sekarang dia sendiri lah yang mencari uang dan menjaga anak. Menjaga anak sangat kesulitan sekali, ya. Dukungan emosi dari orang dewasa lain dalam keluarga kita sudah singgung tadi. Bagaimana dia malahan kadang-kadang malu kan, jadi orang tua kata sudahlah kamu keluar aja dari rumah ini, memalukan sekali. Jadi dia sama sekali tidak mempunyai dukungan baik secara financial maupun secara emosional. Kemudian pekerjaan suami istri dilakukan oleh satu orang. Ya, kita lihat perlunya bekerja untuk mendapat penghasilan, perlunya membesarkan anak-anak. Anak-anak perlu citra bapak dan ibu. Tapi bagaimana? Dia harus sendiri. Ya, coba bayangkan satu ibu harus membesarkan 4 anak misalnya. Itu bukanlah satu perkara yang sangat mudah untuk dihadapi. Ya. Dan ternyata jumlah single parent, kita ambil statistik di Amerika itu jumlahnya sampai 35%, ya, menunjukkan satu jumlah yang sangat besar. Statistik di Indonesia ada 24 juta single parent. Itu tahun 2016, sekarang mungkin sudah lebih besar lagi. Jadi ini adalah satu hal yang memprihatinkan. Nah sekarang kita hadapi masalah orang tua tunggal, ya, masalah orang tua tunggal yang mereka hadapi. Ya, waktu yang kurang dengan keluarga itu sudah jelas, sebab dia harus kerja. Dia harus bekerja, kemudian jadi dapat mengabaikan anak-anak jadi terbengkalai. Ya. Ya, anak-anak sebab tidak cukup perhatian dan mempengaruhi pertumbuhan tabiat anak, sebab anak-anak mau datang kepada dia pergi karena dia lagi sibuk. Jadi anak-anak itu merasa saya ini mau kemana ya, ke orang tua nggak bisa, tapi saya pun main-main sendiri pun susah. Jadi nilai-nilai rohani yang gagal terbentuk anak-anak ini mempunyai bad modeling daripada orang tua. Dan ini sering bisa menimbulkan kemungkinan satu hal yang sangat negatif, termasuk bunuh diri, ya. Baru-baru saja ada orang umur 13 tahun ya membunuh diri. Kenapa? Dia tidak merasa diterima, tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya, ya. Dan hubungan dengan anak-anak juga kurang intim, ya. Sebab kurang waktu. Hilangnya waktu untuk bersuka cita dengan anak-anak di masa kecil mereka. Sebetulnya kan masa anak-anak bisa main-main dan sebagainya, tetapi tidak ada kesempatan untuk bermain-main dengan anak-anak. Dia harus kerja untuk mendapatkan. Dan inilah masalah orang tua tunggal, ya. Dan jadi ini masa sukar sulit sebab mereka masih remaja tetapi sudah punya anak, ya. Kemudian waktu dibuat satu penelitian yang disebut dengan National Longitudinal Study of Adolescent Health. Ini adalah suatu penelitian yang sangat besar yang pernah dilakukan di Amerika Serikat. Kenapa? Sebab dia meliputi 90.000 teenagers, anak-anak remaja, dan 18.000 orang tua. Jadi mereka bertanya, apa kira-kira suksesnya orang yang mempunyai anak-anak remaja. Bagaimana caranya mereka bisa sukses meskipun mereka berasal dari single parent? Ya. Lalu mereka ada dua faktor yang mereka dapatkan, yaitu pertama kali adalah relationship dengan Tuhan. Kalau anak ini biarpun dia ditinggalkan oleh bapak atau ibunya, ya artinya single parent atau broken home, tapi bila mana dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mempunyai hubungan yang baik dengan antara satu sama lain, apakah dengan temannya ataukah dengan orang yang
tua yang adult tapi bukan dia punya bapak atau mama sendiri, tapi tante atau omnya, maka itu biasanya berhasil. Ya, jadi ada keberhasilan. Kalau mungkin dia dekat dengan omanya Ya, atau atau opanya, opanya. ya, Ya. jadi keberhasilan. Ya. Jadi berhubungan dengan Tuhan artinya kita dapatkan bahwa bila agama dan doa itu penting bagi anak remaja, ya. Ya. Dan mereka umumnya cenderung untuk tidak merokok ataupun minum minuman keras atau terlibat dalam seksualitas pranikah. Ya. Nah, ini yang mereka ketemukan daripada ini National Penelitian yang dari 90.000 orang tersebut. Ya. Kemudian Tapi pengaruh narkoba itu sangat kuat, ya. Jadi kalau kita lepaskan kuasa dari narkotika, orang itu dia rasa hilang. Kemana saya harus bergantung? Karena biasanya kalau ada apa-apa, saya isap rokok, atau saya isap heroin dan sebagainya. Itu dia rasa sekarang canggung, ya, mau kemana perginya. Nah, itulah sebabnya maka kita harus memberikan kepada dia satu kuasa yang lebih besar daripada narkoba ini, yang bisa memberikan kepada dia perasaan damai. Nah, kuasa yang tertinggi itu hanyalah kuasa kehadiran Yesus Kristus. Jadi seorang harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, maka ia akan dapat mengalahkan akan masalah narkotika ataupun juga masalah-masalah yang lain, walaupun ya kembali dia datang daripada single parent atau orang tua tunggal. Oke. Kemudian inilah ayatnya dalam Filipi 4 ayat 13 yang selalu kita tekankan kepada mereka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya datang kepada Tuhan. Nah, itu Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Oke. Kemudian faktor yang kedua di samping hubungan dengan Tuhan adalah berhubungan satu sama lain. Ya. Terlepas dari ras, ya. Ini large longitudinal study ini tidak tergantung hanya kepada orang Amerika. Banyak, ada orang India, orang Asia dan apa semua. Jadi mereka dapatkan dari penelitian ini bahwa terlepas daripada ras, etnis, struktur keluarga dan status kemiskinan, remaja yang berhubungan dengan orang tua, keluarga dan komunitas sekolah dilindungi dari perilaku berisiko seperti seks, ya, di luar pernikahan, kekerasan, tekanan emosional, upaya bunuh diri dan penggunaan narkoba. Jadi hubungan yang erat dengan seseorang, ya, memberikan satu kekuatan untuk tidak terlibat di dalam apa yang disebut risky behavior, yaitu satu tindakan yang berisiko tinggi. Ya. Jadi apakah itu tantenya atau omnya atau guru sekolah atau pendeta atau ibu diakones dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Yang penting ada satu orang saja yang dekat sama dia. Itu sudah sangat-sangat memupuk anak ini untuk tidak menjadi orang yang berandal. Oke. Nah, sering kita dapatkan bahwa akibat perceraian atau yang menyebabkan orang tua tunggal itu memberikan pengaruh yang negatif. Jadi beberapa perkara ini kita bisa sebutkan. Pertama adalah mengganggu kejiwaan sang anak. Ya. Pertumbuhannya, cara jalan berpikir dan sebagainya. Kadang-kadang merasa sering cemas ataupun tidak bisa mengontrol dirinya, ya, itu sering terjadi. Menyebabkan perasaan tidak bahagia dalam kehidupan. Sebab dia lihat, aduh, orang tua yang lain, ya, teman-teman kita mempunyai keluarga yang lengkap. Ya, saya ini kok sendirian aja. Jadi dia mempunyai perasaan tidak bahagia dalam kehidupan. Dan kurangnya merasa puas dalam kehidupan, ya. Menyebabkan mukanya pun jadi murung, ya, rasa susah dan sebagainya. Oleh sebab dia tidak memiliki orang tua yang lengkap. Ya. Kurangnya dapat mengontrol diri. Jadi sebentar-sebentar aja sudah marah, berkelahi dengan temannya. Ya, sebentar saja sudah memukul orang lain. Ya. Dan sebagainya, kecemasan, depresi, ya. Kemudian ini diperlukan pelayanan kejiwaan supaya dia masing-masing dia menyadari bahwa dia tetap berharga dan tetap dikasihi, ya. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian apakah mungkin mereka masih bisa sukses? Nah, ini pertanyaannya. Kalau sudah keterlanjur, ya, sudah menjadi orang tua single parent, apakah masih ada hope buat mereka? Ada pengharapan. Pengharapan buat Maka mereka. kita dapatkan bahwa banyak
pemimpin yang datang dari keluarga single parent. Ya, sebagaimana kita lihat Alexander the Great, dia datang dari single parent. Atau Julius Caesar, Atau Robespierre, ataupun George Washington, Napoleon, Queen Victoria, Golda Meir, Hitler, ya, Lenin, ya, Stalin, dan Fidel Castro. Itu ya, semua sukses walaupun dalam segi negatif, ya, artinya menjadi diktator dan jadi keras, sebagainya, keras dan merugikan akan orang lain. Kami kenal secara pribadi ini satu orang yang juga dari single parent, ya, datang dari keluarga yang sangat miskin. Ibunya harus menjadi pembantu di dua rumah tangga. Ya. Tetapi ibunya sesudah mengenal akan pekabaran, ya, dia kekristenan yang baik, kemudian dia mendidik anaknya harus membaca buku setiap minggu 2 buku. Ya. Padahal ini anak ini sudah F semua. Jadi dia gagal di sekolahnya, angkanya sangat buruk ya. Tapi karena ibunya ini minta dia harus baca 2 minggu dan 2 buku dalam 1 minggu dan harus digaris. Dan kemudian dikasih laporan ya, reading report. Ya. Dia pikir ibunya dapat membaca, padahal ibunya tidak bisa membaca. Ibunya juga buta huruf ya. Tapi selalu ini anak jadi akhirnya yang paling rendah dia di kelas itu. Akhirnya dia menjadi top student. Dia waktu tamat dari SMA menjadi mahasiswa siswa yang paling terbaik, pintar. Ya. Dan dialah yang telah menjadi dokter berhasil ya. Untuk memisahkan Siamese twins. Iya. Itu kembar Siam dengan kepala yang satu. Dan siapa dia? Ben Carson, ya, yang terima penghargaan dan pernah menjadi menteri juga waktu zaman Donald Trump. Anyway, jadi kita bisa lihat Ben Carson adalah produksi daerah kumuh kota Detroit. Dengan ibu yang single parent. Ibu yang single, jadi orang tua tunggal dapat juga berhasil. Ya, kenapa? Ya, oleh sebab orang tua yang betul-betul sangat disiplin, ya, dan memimpin anak ini untuk menjadi orang Kristen yang baik, ya. Dan kami berapa kali ya ketemu dan juga ya buat seminar sama-sama di Pretoria di South Afrika Selatan. Baik. Saudara-saudara sekalian, ada juga BlackBerry, ya, Chaplain Kongres Amerika. Ya. Ini juga produksi dari daerah kumuh kota Baltimore yang sangat terkenal dengan banyak kejahatan. Jadi kebetulan waktu keponakan kami menikah beberapa bulan yang lalu, dia juga hadir dalam pernikahan tersebut, yaitu Chaplain Kongres Amerika Serikat. Dia datang dari Baltimore, ya, dan juga dia ceritakan bagaimana dalam bukunya, ya, bagaimana bapaknya satu waktu katakan, kami pergi dulu ya, akan kembali lagi nanti. Tetapi bapaknya tidak pernah kembali. Ya. Jadi pada saat itu dia masih kecil, ya, tidak pernah kenal bapaknya lagi. Kemudian dia dibesarkan oleh ibu tunggal, orang tua tunggal, tapi bisa juga berhasil. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ada seorang yang bernama Paul Tournier, ya, yang membuat buku Creative Suffering. Jadi dalam masa menderita, ya, maka akan ada satu kreasi daripada seseorang itu sehingga berhasil. Kenapa? Ya, orang tua bisa memberikan dukungan fisik, ya, walaupun tunggal, memberikan bimbingan, bantuan emosional, dan sebagai pelatih spiritual yang baik. Ya, sebenarnya, ya, suami istri adalah yang ideal untuk ini. Tetapi kalau ini bisa dilaksanakan oleh satu orang, ya, maka ini akan menimbulkan satu sukses juga kepada mereka. Ya. Jadi, nah sekarang bagaimana menghasilkan anak yang berhasil walaupun berasal dari single parent? Ya, pertama, perlunya kuasa Tuhan. Jadi ambillah waktu yang banyak untuk berdoa dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah dididik. Kita ini tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Jadi selagi mereka berdoa bersama-sama, mereka menyadari bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan mereka kekuatan, kepintaran untuk berjalan tanpa ada orang tua yang satu lagi. Kemudian perlunya menerima akan keadaan. Iya, tetap menjalani hidup dengan sukacita sebab attitude lebih penting daripada masalah. Ya, masalah selamanya, tetapi yang penting sikap kita bagaimana. Kita harus mendidik mereka untuk bersikap positif, ya.
Ya, kalau misalnya sang suami sudah tidak setia dan pergi dengan orang lain, ya, maka itu kita tidak bisa merubah akan suami tersebut yang sudah pergi atau bapak keluar, yang sudah pergi. Tetapi menerima keadaan yang seadanya, kemudian coba bersukacita dengan apa yang ada. Ya. Kemudian ketiga, mengatur hingga anak jangan sampai keleleran, jangan anak itu terbengkelai. Jadi misalnya, ya dia kan tidak ada, dia kan sendirian kerja. Ya delegasikanlah pekerjaan yang dapat dilakukan orang lain. Misalnya ada kakek atau nenek atau orang yang bertanggung jawab, yang tolong, ya, bila anak masih kecil, atau kawannya atau sebagainya. Pokoknya usahakan selagi dia bekerja, anak itu tidak terbengkelai, tidak keleleran. Ya. Oke. Kemudian berusaha berada di rumah saat anak pulang dari sekolah. Ya. Jadi kalau dia keluar dari sekolah jam 3 sore, orang tua itu atau single parent itu sudah harus ada di rumah. Sebab kalau tidak ada itu menimbulkan berbagai macam masalah. Ya. Kita sudah bahas itu sebelumnya. Latchkey kids, ya. Anak-anak pulang ke rumah tidak ada orang tua, sehingga sering terjadi kehamilan di rumahnya sendiri karena tidak ada pengawasan. Oke, jadi usahakan supaya ada di rumah. Jadi waktu anak-anak itu sekolah, ibu bekerja. Kemudian pada saat anak di rumah, maka ibu kalau bekerja biarlah bekerja di rumah. Ya. Makanya nomor 5 dikatakan berusaha melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Sekarang banyak sekali kan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Dengan teknologi sekarang ini, dengan adanya komputer dan sebagainya, bisa kita lakukan banyak pekerjaan di rumah. Dapatkan lingkungan yang dapat mendukung, apakah keluarga, gereja, komunitas. Nah, sering ini gereja itu, makanya dikatakan bahwa it takes a village to raise a child. Jadi diperlukan suatu komunitas, satu kampung untuk membesarkan anak. Ya. Jadi orang gereja-gereja coba memikirkan apakah ada di anggota gereja yang single parent. Okay. Kemudian berusaha untuk menolong. Ya. Bagaimana untuk coba menolong? Misalnya ada orang tua yang sudah anak-anaknya sudah besar, cucunya juga sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian orang tua bisa ikut menjaga akan anak-anak tersebut, mengantar ataupun bisa menjadi atau adopt grandparents, adopsi grandparent sebagai orang tua atau kakek nenek, mengabawa anak-anak ini untuk pesiar, untuk piknik dan sebagainya. Jadi lingkungan daripada gereja, ataupun komunitas, itu akan sangat menolong supaya anak ini bisa bertumbuh dan merasakan bahwa ia tetap berharga, ia tetap dikasihi dan mempunyai masa depan yang baik. Ya, tapi kita harus ingat disiplin juga harus ditegakkan dan kasih. Banyak sekali anak-anak itu karena dia single parent, dia merasa bersalah. Jadi kalau anak itu karena dia rasa bersalah terlalu kelelaran, jadi anak itu biarpun ada salah sedikit, sudahlah, enggak apa-apa, kita enggak usah disiplin. Jadi disiplinnya jadi longgar. Dan itu sangat berbahaya sehingga anak-anak itu besar dengan merasa bahwa peraturan itu tidak perlu untuk diturut. Itu sangat berbahaya. Terus anak-anak telah diajak untuk bekerja atau bertanggung jawab sejak kecil. Jadi biarpun mereka masih kecil, kasih tugas kecil-kecil aja. Cuci piring, bersihkan rumah, sapu ini. Jadi dia berasa bahwa dia juga ada sebahagian daripada pekerjaan yang harus dilakukan oleh ibunya. Ya, jadi dia ajarlah dia ngepel, ajarlah dia potong rumput dan sebagainya. Jadi diajak bekerja untuk bertanggung jawab, biarpun mereka masih kecil. Oke. Kemudian hal yang penting agar bertahan. Ciptakan jaringan pendukung untuk Anda sendiri. Ini social network ini penting sekali. Jadi ada juga single parent yang lain, Jadi Anda bisa adakan satu kumpulan bersama dengan single parents yang lain, yaitu sama-sama ibu-ibu yang tidak punya suami, kemudian bersama-sama kumpul untuk berdoa ataupun untuk berbagi pengalaman dan sebagainya. Bagikan beban yang dapat dipikul orang
orang lain. Tadi sudah kita terangkan bagaimana apakah itu dengan nenek, apakah tante, ataukah orang dari gereja, pokoknya bisa juga tolong menjaga anak. Menjaga anak atau kadang-kadang pergi ke sekolah ya. Sekarang Ibu Ani misalnya yang membawa anak-anak ya. Besoknya atau minggu depan orang lain yang membawa. Artinya Bagi-bagi. adanya satu pembagian tugas ya bersama dengan kumpulan ibu-ibu yang mempunyai pengalaman yang sama. Ya, tapi kita harus ingat yang ketiga, hal yang penting adalah membuat kesehatan Anda satu prioritas. Sebab kalau Anda sebagai single parent sudah sakit, sudah lebih susah. Lebih berbahaya sekali ya. Jadi tetap dalam kesibukan, kesehatan itu adalah satu hal yang harus dicapai. Makan makanan sehat, tidur pada waktunya, dan anak-anak diajak untuk berolahraga. Nah, itu adalah menjaga kesehatan kita secara holistik ya. Kemudian menjadi mentor keuangan untuk anak-anak. Jadi orang tua mempercayakan, lihatlah ini ya, inilah kita punya budget anggaran ya. Ini untuk uang sekolah, dan ini untuk sewa rumah, dan ini untuk makanan kita ya, dan sebagainya. Kemudian anak bisa dipercayakan juga, misalnya tergantung kepada usia mereka ya, kamu harus yang akan beli ini dari warung dan sebagainya ya. Jadi anak-anak bisa belajar untuk mengelola akan keuangan sejak dari kecil. Kemudian bergembira dengan elektronik yang gratis bersama. Ya, di dalam pekerjaan sudah itu kan kita kan bisa ada iPhone ini. Jadi kita bisa katakan halo, tanya kepada anak bagaimana. Jadi kita bisa memakai elektronik yang gratis ini. Oke, bawa anak untuk pesiar ya, itu jadi anak ini walaupun misalnya tidak lengkap orang tuanya, tetapi ada kesempatan juga untuk pesiar, untuk vacation ya. Kemudian memberikan kesempatan bagi anak Anda mempunyai role model lelaki yang baik ya. Apakah omnya ataupun juga opa ataupun juga ketua jemaat ya, yang boleh melihat bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan bimbingan kepada mereka. Ya, jadi panutan ya. Kemudian buat kegiatan rutin dan pertahankan itu. Ya. Jadi kegiatan rutin misalnya berbakti bersama-sama, bekerja bersama-sama, ayo masak bersama-sama ya. Jadi makan bersama-sama itu adalah satu hal yang sangat bagus sekali. Kemudian disiplin yang konsisten. Jangan sebentar ini hari salah, kalau mamanya dia membuat sesuatu kesalahan kita disiplin, tapi besoknya longgar kita. Jadi anak ini nggak rasa stabil loh. Sebentar saya dipunish, dihukum, sebentar lagi oke lah. Jadi dia sampai mempunyai kehidupan yang penuh dengan confusion ya. Kebingungan ya, tidak konsisten. Jadi mengatur waktu untuk pergaulan itu penting sekali. Ayo anak-anak, ayo bermain bersama-sama ya. Kadang-kadang ya orang tua bisa ambil waktu, ayo main badminton bersama-sama atau main pingpong bersama-sama ya. Kemudian bersama dengan anak-anak yang lain. Jadi anak itu bisa juga tetap berkembang secara sosial. Baik, itulah pelajaran yang kami dapat berikan, dan kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Mem ya, yang sudah membawakan pembahasan mengenai broken home pada malam hari ini. Tentunya kita semuanya pastinya memiliki pertanyaan ya terkait materi kita pada malam hari ini. Untuk itu kami tetap mengundang kepada kita semua untuk tetap mengirimkan pertanyaan ataupun komentar terkait materi kita di sosial media maupun di call center dari Hope Channel Indonesia. Kita masih akan tetap lanjut pada segmen berikutnya. Untuk itu sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terhindar dari yang namanya konflik. Tahukah Anda, ternyata dalam Alkitab mencatat beberapa ayat yang bisa menjadi landasan kalau kita menghadapi konflik. Salah satu pergumulan yang sering dihadapi adalah perselisihan atau konflik. Beberapa bagian dari Alkitab memberi kita petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan konflik yang ada, dan dengan itu akan dibagikan 4 ayat dalam Alkitab yang merupakan landasan apabila kita menghadapi konflik.
Yang pertama, tawarkan perdamaian. Terdapat dalam kitab Ulangan 20 ayat 10 yang berbunyi, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang lawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Perdamaian bukan saja urusan dengan orang atau pihak lain, bahkan dengan masa lalu pribadi kita, dengan pergumulan diri pribadi kita, haruslah perdamaian diupayakan secara serius. Tanpa ada perdamaian di tingkat personal, maka kita akan sulit berdamai dengan siapapun. Kedua, adanya mediator yang bersedia mendamaikan. Dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menemukan seorang perantara ataupun mediator dalam konflik sangat membantu. Sama seperti kehadiran Yesus Kristus ke muka bumi ini adalah dengan suatu misi, yakni membawa damai bagi manusia. Ketiga, berinisiatif untuk berdamai. Dalam Matius 5 ayat 23-25 sangat jelas berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Keempat, berunding dengan kasih secara bertahap. Dalam Matius 18 ayat 15-17 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkaramu itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Konflik pasti terjadi dimanapun kita berada. Tetapi yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan pada waktu hal itu terjadi. Kiranya dengan info dari segmen Tahukah Anda pada saat ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Baik, kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada segmen berikut, segmen yang kedua, di mana di sini kita akan ada activity, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, dan kita juga akan meminta pendapat dari narasumber kita, yaitu keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf dan Mem. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mengundang kembali keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf dan Mem untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Oke, ini dia. Baik, pendeta sudah masuk kepada activity. Kita akan di sini akan membacakan beberapa komentar ataupun pertanyaan, dan kami juga akan mencoba menjawab, dan kami akan minta pendapat pendeta untuk beberapa poin yang sudah tersedia di redaksi Obsesi Hati pada malam hari ini. Pertanyaannya pernah atau tidak pernah, dan juga mau pilih yang mana? Iya, mau pilih yang mana. Oke, mungkin dari yang pertama kita ini. Pernah atau tidak pernah punya teman atau saudara yang broken home? Pastinya punya. Iya, aku juga punya nih. Aku punya saudara, pendeta, dan juga ada teman yang kita lihat. Di sekitar kita juga pasti ada. Iya, jadi ini membuktikan memang permasalahan broken home ini ada di sekitar kita, pendeta, dan banyak ya. Tadi bahkan sampai bisa setengah presentasinya, luar biasa, sangat banyak. Jadi sangat pas malam hari ini kita membahas broken home. Betul. Oke, baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Syar. Ini pertanyaannya memilih ya. Memilih. Keluarga yang broken home tapi banyak harta, atau keluarga yang tidak broken home tapi keuangan kurang? Ini dia pilihan yang susah sebenarnya. Iya. Mau pilih keluarga broken home tapi banyak harta, atau
keluarga yang baik-baik saja tapi sedikit harta? Kalau saya sih lebih memilih kalau bisa keluarga baik-baik dan punya itu harta cukup ya, tapi nggak ada di sini opsinya. harus pilih yang dari sini. Oke, kalau mau pilih dari sini, kalau saya keluarga yang baik dan ya mungkin sedikit berkekurangan, karena mungkin ini berpikir gini karena masih muda kali ya. Iya. Jadi masih banyak kekuatan untuk mencari nafkah lah. Iya, karena kenapa aku juga sih memilihnya keluarga yang tidak broken home, tapi tetap keluarga yang tidak broken home walaupun keuangan berkekurangan. Karena ada satu lagu yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi ketika keluarga kita baik-baik saja itu keluar harta paling besar. Harta yang paling terindah katanya. Oke, bagaimana pendapat pendeta dan ibu pendeta untuk pertanyaan tersebut? Pilihan keluarga yang broken home tapi banyak harta atau keluarga yang tidak broken home tapi berkekurangan harta, keuangan berkekurangan. Silakan pendeta. Kita masing-masing mengetahui bahwa hubungan yang lengkap, kasih sayang dalam rumah tangga itu lebih berharga daripada harta yang banyak. Ya, jadi kehadiran daripada seorang istri ya itu adalah lebih berharga daripada emas yang banyak sekalipun. Ya. Jadi dengan sendirinya, walaupun hidup sederhana, ya, tetapi kalau utuh, mempunyai kasih sayang, itu masih jauh lebih bagus daripada punya uang yang banyak tetapi penuh dengan pertengkaran atau broken home. Ya, jadi nggak lengkap atau single parent. Single parent. Jadi itu adalah satu hal yang kita harus syukuri ya untuk keluarga yang lengkap walaupun mungkin mempunyai kesederhanaan di dalam rumah tangga dan dalam kesederhanaan dapat ditempuh bersama-sama. Adanya orang yang saling menguatkan ya, yang saling mendorong sehingga dengan demikian masalah ekonomi itu bukan dihadapi seorang diri tetapi bersama-sama. Menguatkan pilihan kami pada malam hari ini. Sederhana yang penting bersama ya. Sederhana yang penting bersama. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau dalam keadaan harus memilih diasuh dari salah satu orang tua katanya, lebih memilih diasuh oleh ayah atau diasuh oleh ibu? Kalau Sheryl? Sayang dua-duanya sih, tapi kalau secara pribadi lebih memilih diasuh oleh ibu. Oh, kok sama ya? Saya juga lebih memilih diasuh oleh ibu. Iya, karena kalau mau kali ya? alasan pribadi ya karena sudah memang dari dalam kandungan kita dibawa-bawa oleh ibu dan juga ketika lahir juga nempel sama ibu kan, nggak mungkin kita nempel sama ayah. Iya, jadi memang kalau yang mungkin dirasakan sikap dan sifat dari ibu itu sangat menempel atau sangat melekat lah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saya juga seperti itu. Saya lebih memilih diasuh oleh ibu ya. Jadi rasanya kayak mungkin karena lebih dekat ibu kali ya. Yeah. Dan kita juga menaruh pertanyaan ini di polling di sosial media pendeta dan ibu pendeta. Nanti kita akan lihat hasil pollingnya. Orang-orang memilih lebih suka diasuh oleh ibu atau oleh ayah. Dan kita berdua malam hari ini lebih memilih diasuh oleh ibu. Kira-kira bagaimana menurut pendeta dan ibu pendeta? Ada faktor-faktor tertentukah sampai kami berdua ini lebih memilih ibu atau seperti apa Pak Pendeta dan ibu pendeta? Ya, jadi itu adalah hal yang penting ya. Dan bukan hanya pilihan kita tetapi juga peraturan pemerintah juga. Umumnya di dalam masalah kalau terjadi suatu perceraian, umumnya anak itu akan ikut kepada ibu. Hanya di dalam keadaan yang sangat istimewa di mana ibunya itu tidak peduli meninggalkan anak dan sebagainya sehingga tidak memberikan perhatian kepada anak, tetapi di dalam berbagai macam pengadilan selalu umumnya anak itu diberikan kepada ibu.
Oke, itu satu. Dan Bapak hanya diberikan hak untuk bertemu kadang-kadang sekali seminggu atau beberapa jam dalam seminggu dan sebagainya, itu sesuai dengan keputusan daripada pengadilan. Itu satu poin. Yang kedua, kenapa dengan ibu? Ya, oleh sebab ibu itu lebih peka ya kepada kebutuhan anak. Ya, oleh sebab disebutkan tadi oleh sebab sudah ibu yang mengandung dan sampai sudah 9 bulan. membawa itu 9 bulan. Kemudian ibu itu mempunyai kepekaan kepada kasih sayang, lebih mudah untuk memberikan kasih sayang dan dapat membentuk dan mendidik itu sesuai dengan kasih sayang. Jadi kepekaan daripada seorang ibu itu lebih bersifat kekeluargaan ya, sementara sang bapak suami itu lebih banyak berpikir tentang masalah profesi ya, memikirkan kesuksesan pekerja, pokoknya dia menyiapkan dana saja untuk kebutuhan keluarga ya. Jadi kehubungan dengan yang lebih intim adalah dengan ibu. Yeah. Oke, baik pendeta dan ibu pendeta. Jadi memang kelihatannya itu basic ibu ya. Sudah memang templatannya ibu. Templatenya seperti itu. Oke. Ya. Baik, kita akan lanjut ke berikutnya. Tadi kita lebih memilih. Kalau sekarang kita lanjut kepada setuju atau tidak setuju untuk statement berikut ini. Ya. Di sini ada satu statement. Anak broken home jadinya lebih mandiri. Nah, bagaimana menurut Cheryl? Ya kalau aku sih 50-50 ya. Jadi setuju ya, bisa nggak setuju, bisa juga enggak. Ya, kenapa? Karena kira-kira? mungkin ya salah satu faktornya nih, mungkin dia broken home-nya itu dari keluarga yang berkecukupan ya, sangat berkecukupan. Ketika dia orang tuanya itu berpisah, mungkin dia atau dia mengikuti ibunya yang sekarang hidup dengan penuh kesederhanaan, dan dia akhirnya jadi karena dia memang sudah terbiasa manja, jadinya dia agak susah gitu untuk mandiri dan berusaha untuk bekerja keras. Itu menurut pendapat. Tapi bisa juga di sisi lain, kalau ada anak yang mengalami kehidupan broken home, dia akan lebih menghargai, wah saya harus berusaha untuk menjadi lebih mandiri, lebih sukses, ya, seperti itu. Ya kalau saya sih berkaca dari apa yang saya lihat ya, maksudnya di lingkungan saya lihat ada anak yang korban dari broken home ini, jadinya dia lebih hebat Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Jadi lebih semangat karena tadi seperti yang Cheryl bilang, dia melihat keluarganya butuh bantuan dari anak ini, jadinya dia mau nggak mau dia berputar otak untuk bagaimana dia bisa support juga keluarganya. Jadi dengan usaha dia itu jadinya dia jadi anak yang mandiri dan saya bisa lihat dia jadi orang yang sukses gitu Pendeta, Ibu Pendeta. Kira-kira Ibu Pendeta dan Pendeta punya tanggapan lain dengan pertanyaan ini. Apakah anak broken home jadinya lebih mandiri? Tergantung kepada bagaimana anak itu dididik. Ya. Jadi kalau misalnya broken home kemudian oleh sebab orang tuanya itu punya banyak harta, kemudian anak itu diberikan kepada pembantu untuk jaga, ya, dan segala urusan rumah tangga itu diselesaikan oleh pembantu yang bersihkan rumah, pembantu yang masak, ya, pembantu juga yang jaga anak. Anak itu tidak bertanggung jawab, tidak belajar untuk bertanggung jawab dari kecil, ya. Jadi anak itu tidak mau misalnya membereskan tempat tidurnya sendiri, ya. Jadi ini anak tidak diajar untuk mandiri. Ya. Tetapi ada keluarga yang mendidik anaknya untuk bekerja. Makanya istilah tadi buku daripada Tournier itu adalah tentang creative suffering. Jadi oleh sebab dia ada sesuatu yang kurang, maka dia berusaha dengan lebih baik, ya, sampai menjadi misalnya orang yang lebih berhasil. Salah satu misalnya Obama itu kan termasuk juga dibesarkan oleh single parent. Untung sekali dia punya kakek dan neneknya juga ikut membantu. Ya. Jadi tetapi dia dari single parent, sebab orang tuanya juga bercerai. Tetapi dia berusaha lebih lanjut sampai selesai dalam pendidikannya dan sebagainya. Jadi creative suffering itu adalah sangat penting sekali, ya, dalam keadaan menderita.
dapat lebih berusaha dengan lebih banyak. Namun keadaan ini tidak selamanya dialami oleh mereka yang single parent. Ya. Nggak selalu. Orang tua yang lengkap juga, ya, yang miskin, ya, banyak anak-anaknya yang berhasil oleh sebab orang tua telah mendidik anak itu untuk dapat mandiri, ya. Jadi orang tua lengkap, tetapi anaknya juga belajar untuk mandiri. Kenapa? Oleh sebab semua orang tua yang bijaksana memberikan kesempatan anaknya itu untuk sekolah, untuk bukan hanya sekolah, tapi untuk bertanggung jawab dari kecil. Ya, jadi tidak bisa dipatok ya, bahwa single parent anaknya akan lebih mandiri, tidak selamanya ya. Tetapi bisa juga orang tua yang lengkap anaknya telah dididik untuk mandiri. Ya, mungkin mudah-mudahan dia menolong ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta dan juga Mem. Dan di sini ya, kalau kita lihat udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Ya, untuk itu sebelum kita akan membahasnya, kita akan menyaksikan video berikut ini. Kembali lagi kita dalam program Obsesi Hati dengan topik Broken Home. Jadi tadi kita sudah melalui beberapa segmen dan sampailah kita kepada segmen yang ketiga ini. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Obsesi Hati. Sudah banyak yang masuk, jadi kita akan langsung saja mengundang kembali keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Mem untuk bergabung. Dan kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Berikut ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mem dan juga Pendeta. Pertanyaan yang pertama sebagai berikut. Bagaimana dukungan sosial dapat mempengaruhi anak-anak yang berasal dari broken home? Silakan. Itu, ya, peranannya sangat penting sekali. Ya, dukungan sosial, ya, yang diberikan, ya, oleh keluarga, ya, oleh anggota jemaat, ya, oleh masyarakat di mana anak ini berada, ya, ikut menentukan, ya, atau banyak memberikan pengaruh kepada pengembangan daripada anak-anak tersebut. Jadi anak itu merasa bahwa mereka tetap diperhatikan walaupun ada sesuatu perkara yang tidak lengkap dalam keluarga, ya. Dan dukungan sosial ini menyebabkan bahwa mereka bisa mencapai akan secara maksimal potensi yang mereka miliki. Misalnya saya ambil contoh, ya, dukungan sosial bahwa anak ini berbakat untuk main badminton, ya, misalnya, ya. Jadi kemudian didorong oleh keluarga, ayo, ya, latihan, ya, badminton, kemudian anak ini dapat berkembang dan dia punya keahliannya sampai bisa mungkin dia punya badminton itu sangat bagus sekali, ya. Jadi mencapai dia punya suksesnya itu, ataupun dalam bidang yang lain, dalam bidang musik, ya, dukungan sosial termasuk dalam hal ini memberikan encouragement, dorongan, ya,
aduh bagus sekali main pianonya, ya. Jadi dukungan seperti ini yang menyebabkan anak ini merasa bahwa dia mempunyai suatu kemampuan sehingga dia mau berlatih-latih sehingga dia boleh mencapai sesuatu perkara yang dia rindukan dalam bidang musik. Jadi begitu juga dalam bidang pendidikan yang lain. Jadi semua dukungan-dukungan ini ya menyebabkan anak dapat bertumbuh dengan lebih normal, bahkan bisa sangat menonjol oleh sebab dia mau menggunakan mempunyai apa yang disebut creative suffering tadi. Ya, sama seperti yang telah kita bicarakan tadi mengenai National Longitudinal Study of Adolescent Health, di mana diperlukan satu saja orang yang mau menolong anak ini. Ya, sama seperti tadi dikatakan, kalau dia suka main badminton, biarlah entah ada omnya yang suka, ayo kita latih badminton apa semua. Itu satu saja sudah sangat menolong anak ini untuk berhasil meskipun berasal dari single parent atau broken home. Jadi ada dua faktor tadi yang telah kita katakan, faktor relationship dengan Tuhan dan relationship dengan satu sama lain, termasuk dukungan sosial daripada apakah dari gereja ataukah daripada om dan tante yang di sekitarnya. It takes a village to raise a child. Itu ingat. Tetapi kita harus melihat juga dari perkara yang negatif yang bisa timbul, ya, bukan dukungan sosial, tetapi justru dikritik, dijelekan. Itu sangat. Dia anak haram. Ya. Ya, kebetulan dia tidak ada bapaknya. Ya, dia anak haram. Wah, itu sangat menyakitkan sekali. Ya. Oke. Kemudian kalau di eject dan sebagainya, ya. Kamu punya mama ini, itu menimbulkan satu perasaan yang sangat minder, ya, dan dalam keadaan sangat minder kadang-kadang bisa memberikan dampak yang negatif. Jadi ini sosial ini, lingkungan ini dapat memberikan dukungan yang bisa mengangkat anak atau bisa juga menjatuhkan anak. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga Mem. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatasi stigma sosial yang negatif terhadap anak-anak yang berasal dari broken home? Tadi ya, agak sedikit singgung tadi juga. Silakan Pak Pendeta dan juga Mem. Jadi saya teringat akan ada satu anak yang jadi gubernur ya. Waktu itu dia merasa sangat sedih sekali karena dikatakan, siapa bapakmu? Nah, dia rasa stigma ya, merasa dia dari anak. Tapi dikatakan, waktu itu ada pendeta yang datang, yang bilang sama dia, who's your father, katanya. Dia bertanya, who's your father? Justru itulah pertanyaan yang dia takut untuk hadapi, sebab dia tidak punya bapak. Tetapi justru pendeta ini langsung lihat anak ini agak kagok-kagok untuk bilang, artinya tidak bisa menjawab siapa bapaknya, langsung I know your father, you are a son of a king. Engkau adalah anak raja, artinya Tuhan raja. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa saya anak raja, anak Tuhan. Tuhan adalah bapak saya. Dan apa yang telah dibuat oleh anak ini berusaha luar biasa menjadi gubernur dari Kentucky. Jadi inilah faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan pemulihan anak yang broken home. Bila mana ada komunitas yang menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tidak punya bapak, tapi adalah anak dari bapak, raja di atas segala raja. Jadi mengatasi stigma tadi adalah dengan memberikan banyak hal yang sangat positif tentang anak tersebut. Jadi ada sesuatu perkara yang menonjol yang dapat ditonjolkan. Kemudian menyadari bahwa kita semua adalah umat Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang dapat kita kontribusikan, adalah juga berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dengan berbagai hal yang sangat menonjol, maka itu dapat mengurangi akan perkara yang negatif, atau stigma yang dipengaruhi oleh yang lain. Ternyata bahwa ada sesuatu yang biasa dicapai oleh anak ini. Baik Pendeta, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan berikutnya.
Tadi ada faktor selingkuh atau ketidaksetiaan tadi di penjelasan. Selingkuh atau tidak setia terhadap pasangan, kalau saya lihat ada jenisnya, pendeta. Ada yang selingkuh dan berharap tetap bersama dengan pasangan, dan ada yang selingkuh yang berharap agar segera berpisah dengan pasangan. Saya mau tanya, yang selingkuh tapi tetap masih mau bersama dengan pasangannya, bagaimana kita dari sisi istri mencegah jangan sampai suami saya selingkuh diam-diam? Terima kasih, pendeta. Demikian pertanyaannya. Jadi dia bagaimana menghindari suaminya diam-diam selingkuh tapi masih tetap mau bersama dengan dia, ternyata nggak mau pisah. Bagaimana, pendeta, Ibu Pendeta? Memang selingkuh tidak selamanya harus berpisah. Ya, kalau misalnya sang istri mempunyai pengampunan, ya itulah yang utama. Oke. Jadi mengampuni apa yang telah dibuat oleh suami, tetapi dengan harapan bahwa suami tidak akan melakukan lagi. Ya. Nah, untuk ini kita juga, sang istri juga harus bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan sampai suami itu selingkuh? Ya. Apakah mungkin oleh sebab istri terlalu sibuk, tidak memberikan pelayanan kepada sang suami, sehingga suami dalam keadaannya yang mempunyai kemampuan sehingga yang lain sampai ia jadi selingkuh, ya. Jadi sang istri, ya, di dalam dalam penderitaannya bisa berbicara kepada sang suami secara terus terang, ya, sayang, ya, saya mengetahui apa yang telah terjadi, ya. Apakah ada sesuatu yang kurang sama saya? Jadi bicara dengan terus terang. Kemudian sang istri boleh berusaha supaya kekurangan itu dapat diatasi. Ya, kekurangan itu dapat diatasi. Apakah mungkin sang istri sudah tidak menarik lagi? Ya, kalau sudah makin tua. Ya, mungkin sang istri juga harus mempunyai dandanan, ya, ataupun juga berusaha supaya tubuhnya dapat terapi. Kadang-kadang memang sesudah lama menikah, kadang-kadang tubuh sang istri bisa makin lama makin besar, ya. Maka itu bagaimana untuk menghindarkannya? Ayolah kita gerak badan bersama-sama, ya. Jadi olahraga bersama-sama, sehingga dengan demikian dan sering, ya, juga harus membatasi akan makanannya. Jangan kurangi makan nasi yang bisa menyebabkan orang jadi lebih mungkin gemuk oleh sebab dia punya glukos dan sebagainya, ya. Jadi sang istri pun berusaha untuk tetap menarik dan hindarkan tubuh yang makin lama makin gemuk, ya, yang kadang-kadang sang suami jadi merasa kurang tertarik, ya. Jadi kalau misalnya sang istri masih tetap, ya, cantik dan kemudian tetap ramah, kemudian tetap mengasihi, dan ia merasa bahwa dia dikasihi, maka sang suami tidak akan mengadakan sesuatu perselingkuhan. Oke. Jadi perselingkuhan terjadi oleh ada sesuatu perkara yang tidak puas. Jadi itulah yang harus diatasi penyebabnya, ya. Kemudian mempunyai roh pengampunan, dan sang suami akan merasa mengapa saya harus menyakiti orang yang saya cintai, ya. Jadi kalau misalnya ia sudah merasakan itu, Bapak, kenapa saya harus menyakiti orang yang saya kasihi, ya, maka kemungkinan untuk selingkuh itu makin lama artinya akan dapat diatasi, ya. Kita ada lihat memang satu orang yang selingkuh dan kemudian istrinya itu betul-betul sangat mengampuni, dan akhirnya sekarang masih tetap bersama-sama dan tidak lagi mau menyakiti perasaan daripada istrinya. Makanya dikatakan bahwa marriage is a union of two forgivers. Ya. Jadi pernikahan adalah persatuan dua orang yang siap saling mengampuni satu sama lain. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya. Baik, Ibu Pendeta dan Pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Ada pertanyaan. Keluarga kami sangat berkekurangan. Jadi saya dan suami dua-duanya bekerja dengan sangat keras.
bagaimana bisa menghindari salah satu faktor resiko broken home ini, Pendeta? Ya, karena tadi saya sempat ikuti juga bahwa salah satu faktor broken home adalah terlalu Banyak bekerja. Iya, terlalu banyak bekerja gitu. Iya. Bagaimana menghindari ini, Pendeta? Sedangkan mereka sangat membutuhkan pendapatan. Oke. Pada saat sama-sama bekerja, ya, suami bekerja, istri bekerja, ya. Tetapi kan harus ada rest bersama-sama, ya. Mereka perlu makan siang, ya. Makan siang bersama-sama. Jadi bikin appointment, ya. Pastikan Bapak Anda makan sore bersama-sama. Karena kalau misalnya makan siang artinya tempat kerja itu terlalu berjauhan, ya, maka paling sedikit makan sore bersama-sama. Kemudian tetap berkomunikasi. Sebab sekarang ada masing-masing mempunyai gadget, ya, selalu berkomunikasi. Jadi apa yang terjadi dengan suami, maka istri tahu. Suami tahu apa yang terjadi dengan istri. Walaupun sibuk, ya, tetapi ya selalu komunikasinya tetap terbuka, tetap lancar, ya. Kemudian tetap menyatakan kasih sayang. Kemudian dalam kesibukan rencanakanlah masa untuk liburan, ya. Dan liburan itu tidak selamanya harus mahal, tidak selamanya harus pergi ke Bali, tetapi bisa liburan ke Ancol, ya, dengan anak-anak, pengeluaran yang sederhana, dengan pengeluaran yang sederhana. Atau kalau piknik bisa juga di halaman rumah, ya. Atau pergi yang dekat-dekat saja, atau pergi ke Cibubur. Yang penting ada beristirahat yang menyenangkan bersama-sama. Sebab tidak selamanya tidak baik kalau orang kerja-kerja terus. Jadi harus ada santainya. Jadi pada waktu santainya itulah harus tetap bersama-sama, ya. Jadi bikin perencanaan yang matang, masing-masing tahu jadwalnya, ya. Jadwal kapan. Ini kami dengan anak-anak, dengan anak dan cucu juga, ya, ada jadwal, ya. Kapan kami main-main dengan anak-anak, kapan kami exercise dengan anak-anak, kapan exercise dengan anak-anak atau dengan cucu kami. Kemudian kapan kami makan bersama-sama dengan anak, ya. Seminggu sekali kami akan makan dengan cucu, dengan anak dan cucu. Jadi dijadwalkan. Jadi dengan demikian kita bisa merasakan kebersamaan. Biarpun kerja keras, terus terang anak-anak kami, aduh kasihan kadang-kadang lihatnya. Tapi mereka ada waktu bersama-sama. Makanya waktu kami pergi ke rumah sakit dikatakan, oh anak kamu adalah Dr. Andrea, ya. Oh, she works hard, but she also plays hard, katanya. Jadi ingatlah, waktu untuk istirahat itulah yang digunakan untuk kebersamaan, meskipun pekerjaannya sangat banyak. Yang saya ambil adalah quality time, ya. Harus ada quality time bersama dengan keluarga. Sesibuk-sibuknya pasti akan ada untuk istirahat. Betul. Setidaknya tadi Pendeta bilang, makan masih bisa makan bersama. Iya. Baik, Pendeta. Tadi saya mengatakan di awal dari program ini bahwa kita membuat polling, polling di Instagram, dan ini saatnya kita akan membacakan hasil polling dari beberapa pertanyaan yang kita berikan di Instagram, dan kita meminta respon dari pemirsa Hope Channel, ya. Betul, kita akan lihat hasil pollingnya seperti apa. Ya, ini ada pertanyaan yang pertama, mungkin bisa ditampilkan, oke. Apakah Anda dari atau punya keluarga yang broken home? Di sini ada 32% mengatakan iya dan 68% mengatakan tidak. Jadi masih agak banyak yang nggak punya kenalan, ya, ataupun saudara yang memiliki keluarga broken home. Iya, tapi kalau bisa dilihat dari data yang pendeta dan ibu pendeta tadi sampaikan, bahwa tadinya ada sekitar 19 dan naik ke 21%. Tapi ini kalau kita lihat 32%, Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Ternyata ada yang dari broken home. Oke. Kemudian polling yang berikut, jika Anda punya background keluarga broken home, apa yang menyebabkannya? Di sini 19% mengatakan penyebabnya yaitu ketidaksetiaan, kemudian 13% kekerasan dalam rumah tangga,
dan 25% tidak ada tanggung jawab dari salah satu, dan yang paling tinggi 43% dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lainnya. Wah, ini kita bisa melihat yang paling tinggi ya, faktor ekonomi dan lainnya. Mungkin pendeta atau ibu pendeta bisa mengomentari ya, ini beberapa alasan kenapa sampai terjadi broken home. Untuk dari hasil polling kami ini Pak Pendeta, yang paling tinggi ini faktor ekonomi. Dan yang kedua tertinggi itu dari tidak ada tanggung jawab. Yang ketiga adalah ketidaksetiaan. Dan yang paling kecil itu kekerasan dalam rumah tangga. Iya, yang sering terjadi oleh sebab ketidaksetiaan dalam keluarga, tetapi di sini kelihatannya yang tinggi adalah soal perekonomian. Saya mengharapkan bahwa masalah ekonomi tidak boleh memisahkan akan keluarga. Ya. Kenapa? Oleh sebab dalam kesederhanaan kita boleh tetap berbahagia. Ya. Kalau misalnya para petani ya di kampung-kampung mereka berusaha ya, mereka miskin ya oleh sebab mereka pun bertani bukan di atas tanah yang mereka miliki, tetapi mereka itu hanya disewa, tetapi oleh sebab ada istri, ada anak ya, maka mereka bisa tetap berbahagia walaupun di dalam kemiskinan. Jadi tidak harus masalah ekonomi dapat memisahkan keluarga ya. Jadi syarat berbahagia tidak selamanya oleh sebab ekonomi yang kuat. Bahkan orang ekonomi yang kuat bisa menjadi penghalang untuk kebahagiaan kalau kita sudah terlalu bergantung kepada materialisme. Jadi kita mau mengharapkan kepada semua pemirsa untuk tetap boleh dekat dengan Tuhan, sebab sumber kebahagiaan justru adalah kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Jadi di dalam kesederhanaan kita boleh tetap berbahagia ya, dan dengan kesederhanaan kita bisa sama-sama menempuh tantangan kehidupan bersama-sama, termasuk di dalam masalah menghadapi akan kebutuhan perekonomian sekalipun. Ya, saya teringat waktu saya masih sekolah ya, di rumah sakit ya, itu ada dua couple ya. Jadi couple yang satu ini, waduh memang nampak dia orang kaya ya. Datang ke rumah sakit itu sudah dengan kopor yang bagus dan kemudian dengan selimut yang bagus. Tapi dia tinggalkan istrinya di rumah sakit itu supaya dia bisa berpacaran dengan orang lain. Jadi begitu dia ditinggalkan, wah istrinya itu ada kekuatan, dia lari keluar. Ini saya ditinggalkan di sini karena dia mau main-main dengan perempuan lain. Saya merasa sangat kasihan lagi dia. Tapi pada saat yang sama saya ada lihat seorang pasangan suami istri tukang becak. Aduh, kasihan sekali, istrinya sudah buta, terus suaminya kasih dia makan satu persatu, manja-manja lagi dia sama suaminya. Disitulah kita bisa lihat bahwa memang bukan faktor ekonomi yang menyebabkan dia merasa senang. Ini ada satu orang yang kaya, tapi berkelahi terus, ditinggalkan istrinya di rumah sakit supaya dia bisa berpacaran dengan orang lain. Sedangkan ini istri dari tukang becak, tapi masih mau bisa baku sayang satu sama lain. Jadi disitulah kita lihat bahwa bila mana Tuhan menjadi dalam keluarga itu, bukan faktor ekonomi yang menyebabkan orang itu gembira. Ada Tuhan di dalam keluarga menyebabkan keluarga itu mempunyai kebahagiaan dalam hidup mereka. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari pendeta dan juga Mem. Kita akan masih lanjut membacakan polling. Apakah Anda dibesarkan dengan orang tua tunggal? Di sini 25% menjawab dibesarkan oleh ayah dan 75% dibesarkan oleh ibu. Nah, ini kasusnya jika mereka mungkin sudah mengalami broken home ya. Iya, mereka lebih banyak ternyata yang tinggal bersama dengan ibu, kurang lebih sama seperti yang tadi ya kita berdua jawab. Memang lebih banyak dengan ibu, seperti juga yang sudah dijelaskan oleh pendeta dan ibu pendeta. Dan juga ini yang paling terakhir, polling ini adalah bentuk pertanyaan ya. Ya, bentuk pertanyaan di sini, menurut Anda apa yang menjadi dampak terbesar dari keluarga yang broken home? Di sini sudah ada beberapa yang menjawab.
Oke, saya coba bacakan Ya. beberapa komentar atau jawaban dari partisipan. Kata mereka dampaknya adalah anak jadi tidak percaya diri, komunikasi putus karena asik sendiri. Ini juga ada inner child yang terluka. Ya. Banyak ini dampak-dampaknya. Mental anak yang akan berdampak. Mungkin lain. Terus kemudian tidak saling percaya dan mungkin berdampak pada ekonomi ya. Iya. Kemudian trauma punya pasangan. Oke. Terus kemudian katanya dampak sosial, orang-orang menganggap tidak baik. Dan yang terakhir katanya MBA dan nggak peduli sama anak. Betul, dan kebanyakan ini anak ya korbannya Iya, betul. dari broken home ini. Oke, demikian kita sudah baca polling dan tidak terasa sebenarnya kita sudah ada di penghujung ya. daripada program kita pada malam hari ini. Baik pendeta dan ibu pendeta, sebelum kita menutup program kita pada malam hari ini, kami minta pendeta dan ibu pendeta untuk bisa membawakan closing statement untuk episode pada malam hari ini. Baik, closing statementnya adalah Tuhan merindukan supaya kita punya keluarga itu lengkap. Ya, Tuhan memberikan Adam, ya, Hawa, kemudian mereka menjadi orang tua. Tuhan tetap menghendaki supaya kita itu adalah lengkap, tetapi kita berada dalam satu dunia yang berdosa, sehingga kadang-kadang rencana Tuhan itu tidak selamanya mulus dalam kehidupan kita. Mungkin juga satu keluarga dipisahkan oleh sebab kematian, atau mungkin oleh sebab accident, ya, ataupun mungkin ada juga terjadi satu perceraian dan perpisahan. Ya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, maka kita harus berusaha untuk tetap berhasil, ya. Jangan sampai masalah itu bisa mengganggu akan pertumbuhan daripada anak-anak. Untuk itu kita harus didik anak-anak untuk mempunyai pengalaman dengan Tuhan, dan juga supaya anak kita tetap mempunyai dukungan sosial, apakah itu dari keluarga, ya, lingkungan, ya, ataupun juga gereja, sehingga anak ini dapat bertumbuh dengan baik dan khususnya merasakan bahwa mereka tetap dicintai. Kalau orang mempunyai hubungan erat dengan Tuhan dan mencintai akan Tuhan, maka dan merasa bahwa mereka itu berharga di hadapan Tuhan, maka mereka dapat berhasil dengan baik, ya, walaupun ada sesuatu kekurangan oleh sebab datang daripada orang tua tunggal. Baik, terima kasih untuk closing statement ya yang sudah dibawakan oleh pendeta dan juga Mem di malam hari ini, dan terima kasih juga untuk materi yang dibawakan. Kita akan menutup program Obsesi Hati pada malam hari ini. Kami meminta kepada Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai broken home di dalam obsesi hati ini. Oh Tuhan, kami mengerti begitu banyak keluarga yang menderita karena menjadi single parent. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan suatu solusi bila mana kami bisa mendidik anak-anak kami untuk berpaut bersama dengan Tuhan, bergantung bersama dengan Tuhan, dan juga mencari satu solution di mana ada satu orang yang bisa dekat dengan anak-anak kami, sehingga dengan demikian meskipun dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini dengan keadaan broken home, tetapi kami masih bisa membawa anak ini berpaut kepada Tuhan dan mempunyai kehidupan yang sukses. Ajarkan kami untuk selalu bergantung pada Tuhan dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan meskipun dalam keadaan yang tidak seutuhnya sebagaimana Tuhan rencanakan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dengan nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Kami ucapkan terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk pemaparan materi yang luar biasa pada malam hari ini yang sudah sama-sama kita ikuti tentunya. Ya. Semoga Tuhan memberkati Pendeta dan Mem, dan kita tentunya akan bertemu kembali dalam episode Obsesi Hati selanjutnya. Ya, Tuhan memberkati keluarga pendeta dan juga Mem. Baik pemirsa, berakhirlah sudah
program obsesi kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Semoga dengan materi yang dibawakan boleh menjadi pelajaran baru ya bagi kita semua keluarga Kristen, dan juga kami tetap masih mengundang kepada kita semua untuk tetap menyaksikan program dari Obsesi Hati pada setiap hari Senin dan juga seluruh tayangan-tayangan dari Hope Channel Indonesia. Betul sekali. Dan untuk sepanjang program ini kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, mungkin salah pengucapan atau kesalahan-kesalahan yang lain, kami mohon maaf. Untuk itu, tetap selalu saksikan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Selamat malam, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.